Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat singkat ini, pertama kita awali dengan pesan, mari kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulang-ulang terus, yang pertama sekali jangan kita duduk dalam masjid sebelum kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, manfaatkan waktu antara azan dan iqamah ini untuk memunajatkan doa, karena di antara waktu yang tidak tertolak doanya adalah antara azan dan iqamah. Selanjutnya, karena masih ada waktu, insyaallah akan sedikit kita isi kuliah zuhur ini dengan hal-hal yang bersifat mengulang dan memperjelas sesuatu yang sudah menjadi syariat dalam agama Islam. Walaupun kadang-kadang ini kelihatan sepele, tapi kalau kita tidak ulang-ulang dan tidak kita lagi mantapkan, maka hal tersebut bisa saja kita offside atau keluar batas. Topik yang akan kita sedikit sampaikan pengulangannya pada siang hari ini adalah tentang as-salam fil Islam atau at-tahiyyah fil Islam. Salam atau penghormatan di dalam Islam. Kenapa tema ini kita ulangi terus? Sebab Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita menjumpai sesuatu yang semakin ke sini banyak sekali hal yang dulu kita tidak jumpai tapi sekarang terjadi. Dulu kita mengenal kalimat salam itu ya satu saja. Sekarang dikenal banyak kalimat salam. Alasannya macam-macam. Nanti kita jelaskan sedikit. Kemudian ketika umat ini nyaman, aman, tingkat penghargaan kita sesama umat beragama itu sangat tinggi, tiba-tiba muncul pula dari kalangan kita untuk kemarin mencoba untuk membuat perayaan bersama terhadap hari-hari besar orang lain. Terus terang kita ulangi, kita sudah banyak sekali berteman, berkawan dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Ketika saya tanya, mereka nggak akan minta kita untuk merayakan hari mereka. Saya tanya, apakah penghargaan kami itu dengan cara kami ikut perayaan Bapak Ibu sekalian? Mereka jawab tidak, karena kita punya cara-cara beragama masing-masing. Tapi tiba-tiba kenapa yang dari kitanya, yang dari muslimnya justru membuat sesuatu yang menurut kita adalah offside dalam kalangan pandangan ulama. Dalam pandangan para ulama kita dari dulu sampai hari ini. Maka ada dua hal ini yang akan kita bahas. Maka kita mulai dengan sedikit. Kalimat salam dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, itu bukan kalimat biasa. Ya. Maka ulama menyebutkan kepada kita, yaitu disebutkan assalamu fil Islam tahiyyatun syar'iyyah. Salam dalam Islam itu adalah penghormatan yang bersifat syariat. Jadi ketika kita mengucapkan salam, di situ ada dimensi syariah. Karena ada dimensi syariah, maka tidak boleh melakukan salam kecuali berdasarkan aturan syariah. Bahkan di situ disebutkan lagi, wa huwa du'a'u bil amni wat tuma'ninah. Yaitu dalam salam itu terdapat esensi mendoakan aman, tentram, warahmah. Yaitu dengan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ismun min asma'illahi ta'ala. Yang lebih dahsyat lagi, as-salam itu adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat dalam surah Al-Hasyr.
Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'min. Maka assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita tiba-tiba hari ini agak latah mengubah yang bersifat tahiyatun masyru'iyah, yaitu ucapan salam yang bersifat syariah, kita ubah-ubah dengan yang lain hanya pertimbangan duniawi belaka. Yang sekali lagi setelah saya cek, mereka tidak minta itu sebetulnya, kecuali untuk dipakai menurut keyakinan dan akidah kita masing-masing. Maka dalam Islam, ini sudah putus Bapak Ibu sekalian, sighatus salam al-masyru'iyah, yaitu kalimat salam yang disyariatkan itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dan salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Maka dikatakan, ja'a rajulun, inna rajulan ja'a ila Nabi SAW faqal assalamu alaikum, faqala SAW asyar. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul lalu mengucapkan assalamu alaikum. Apa kata Rasul? Kamu dapat 10. Kemudian summa ja'a akhar, lalu datang laki-laki kedua. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Kepada Rasulullah katakan assalamu alaikum warahmatullah. Faqal, maka Rasulullah mengatakan asyuruna, 20. Jadi kalau assalamualaikum dapat 10, assalamualaikum warahmatullah itu dapat 20. Kemudian kata Rasulullah SAW, summa ja'a akhar, datang lagi laki-laki yang ketiga. Lalu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Rasulullah salasun. Maka beliau mendapat 30. Maksudnya di sini fadilatnya 30. Dari sini ulama mencoba menetapkan bahwa tidak ada kalimat salam yang bersifat syar'iyah dalam Islam kecuali dengan pilihan 3 kata tadi. Pertama assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu. Dan tidak ada kata-kata lain. Sebab Bapak Ibu sekalian, walaupun kita menyatakan bahwa kalimat salam itu adalah penghormatan supaya kita dianggap bersama-sama dan dianggap toleransi, itu nggak bisa. Kenapa? Walaupun kita bilang kita nggak merubah akidah, kita tidak meyakini akidah mereka, sebagaimana kita ucapkan selamat kelahiran Isa, selamat hari Natal dan seterusnya itu, kita akan rasakan saya tetap muslim yang baik, tapi saya ucapkan. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ketika akidah kita katakan begitu, lalu ucapan kita menghormati kelahiran sebuah keyakinan yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan salam ini, karena dalam kalimat salam itu ada nilai-nilai spiritual dan nilai akidah. Apalagi kalau kita lihat mau serius lagi untuk mempelajarinya, ternyata salah satu yang menyebabkan orang masuk surga itu adalah assalam, absus syalam. Kalian tidak akan masuk surga kata Rasulullah kecuali kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian saling berkasih sayang. Dan kasih sayang tidak akan mungkin terjadi kecuali kalian menebarkan assalam. Bayangkan itu hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Lalu ketika kita berani dan bahkan bangga mengucapkan salam lain, apa sebetulnya yang kita cari? Ini persoalan utama dalam Islam. Namun bukan berarti Bapak Ibu sekalian, Islam tidak menghargai yang lain. Maka ulama dari dulu telah menetapkan kalau salam itu dikaitkan dengan waktu, itu boleh. Baik kepada muslim maupun non-muslim. Misalnya di Arab disebut sabahul khair, selamat pagi. Itu berkaitan dengan waktu, boleh. Kepada muslim kita ucapkan, kepada non-muslim juga boleh. Tetapi kalau sudah syariat, sudah menyinggung akidah, maka salam itu hanya 3 kata-kata, tidak boleh kita ubah dengan kata-kata yang lain. Ini yang patut menjadi perhatian kita semua kaum muslim yang berbahagia, walaupun sederhana, tapi kadang-kadang ya dengan keinginan untuk mendapat ridho dari saudara-saudara kita yang lain, maka kita rela mencampur adukan antara yang berdimensi akidah dengan yang lain. Disinilah letaknya ayat Al-Maidah ayat 3 itu,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dengan diutusnya Rasulullah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, maka semuanya sudah lengkap, enggak boleh ditukar-tukar. Maka kata sering kita dengar lailuha kanahariha, bahwa masalah akidah itu sudah jelas, bahkan malamnya laksana siang. Artinya apa? Tidak ada yang samar, tidak ada yang kabur. Semuanya terang benderang dalam Islam kalau masalah akidah. Lalu seperti yang saya sampaikan di awal kuliah tadi, mereka juga tidak minta kok kita ingin seperti mereka. Sebagaimana kita juga tidak minta mereka, tapi kita saling menghargai. Saking menghargainya Rasulullah SAW terhadap yang non-muslim, banyak sekali produk-produk. Bahkan pakaian tameng perang Rasulullah SAW itu dibuat oleh Yahudi. Bahkan di akhir hidupnya Rasulullah pun masih merohankan, menggadaikan bajunya. Itu bukan kepada muslim, kepada non-muslim Rasulullah berhutang, tapi menggadaikan bajunya. Bayangkan betapa hebatnya hubungan Islam dengan non-muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tanpa sedikit pun menggerogoti akidah, ibadah dan lain sebagainya. Maka para ulama membahas sebuah bab khusus tentang ibtida'u ghairul Islam, ghairul muslim bisalam. Saking detailnya agama ini, ulama membahas bagaimana pula kalau seandainya mereka mengirim salam pertama sekali pada kita. Ini hari-hari kita dengar Bapak sekalian, alhamdulillah banyak sekali orang sudah menghafal kata-kata Islam. Bahkan mereka non-muslim ngomong dengan kita, bahkan bisa menghafal Al-Fatihah. Maka sudah jelas juga ketika kita memulai salam kepada Yahudi itu enggak boleh. Tapi bagaimana kalau mereka memulai salam kepada kita? Maka kata Rasulullah SAW, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian awali mengucapkan salam kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Ini jelas. Tapi bagaimana seandainya jika mereka yang mendahului, mereka yang memberi salam kepada kita? Maka kata Rasulullah SAW, idza sallama ghairul muslim, apabila memberi salam orang muslim kepada orang non muslim kepada muslim, faqulu, maka ucapkanlah alaikum wa alaikum, begitu. Jadi sangat jelaslah oleh kita bahwa persoalan akidah ini yang paling mahal. Sebaik apapun sosial kita, sehebat apapun kebersamaan kita, tapi kalau yang satu ini kita lenggar, yang satu ini kita kebablasan masalah akidah, ini dimensi sosial kita tidak akan berpengaruh dan tidak akan bermanfaat. Maka oleh karena itu, menjelang akhir tahun seperti ini, isu-isu tentang salam, ucapan selamat, merayakan bersama itu menjadi isu yang selalu menghangat di hadapan kita. Maka selagi melalui waktu yang sangat singkat ini kita sampaikan bahwa tidak dibenarkan atau dilarang dalam Islam untuk memulai salam kepada non-muslim. Yang kedua, dilarang menggunakan kalimat salam yang berdimensi agama oleh muslim yang diambil dari kalimat-kalimat salam orang lain dengan alasan apapun. Dan yang ketiga, apabila mereka yang memulai salam pada kita, maka Rasulullah SAW memberikan panduan dengan kalimat wa'alaikum, cukup dengan mengucapkan kalimat alaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk umat ini, berikan pemahaman agama kepada masyarakat kita, dan juga berikan taufik dan hidayah kepada mereka yang terlanjur selalu dalam berpidato mengucapkan salam semua agama. Semoga Allah berikan hidayah dan juga jalan kembali, karena kalimat salam dalam Islam itu jauh lebih cukup daripada kalimat-kalimat yang lain, karena dengan salam dalam Islam itu salah satunya adalah nama Allah, dan bisa mengantarkan dengan salam itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.